One, two, three, check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu dengan saya Bapak Heri Kusuma pada pembelajaran Matematika Wajib kelas 10 SMA. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai konsep nilai mutlak. Namun sebelum jauh ke sana, kita pelajari terlebih dahulu mengenai konsep dasarnya. Pastinya kalian semua itu pernah berpergian keluar kota ataupun di dalam kota sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengilustrasikan beberapa tempat yang ada di kota Jepara untuk menemukan konsep dasar dari nilai mutlak. Yang pertama, itu ada gambar Jepara 0 km. Kemudian di sebelah kanannya itu ada alun-alun Jepara. Kemudian yang sebelah kirinya ada Polres Jepara. Nah, ketika ketiga tempat ini diletakkan pada garis bilangan, maka akan menempati titik-titik sebagai berikut. Jadi saya perlu ingatkan kembali, garis bilangan itu di sebelah kanan 0 itu nilainya positif, dan di sebelah kiri 0 ketika bergerak ke kiri maka nilainya negatif. Gitu ya. Jepara 0 km itu menempati pada titik 0. Kemudian di sebelah kanannya ada alun-alun Jepara itu menempati pada titik 20. Dan di sebelah kiri Jepara 0 km ada Polres Jepara pada titik negatif 30. Nah, pertanyaannya adalah jarak Jepara 0 km ke alun-alun itu berapa? Dari sini Jepara 0 km ke alun-alun Jepara itu jaraknya berapa? Nah, misalnya ada mobil nih ya. Jalan ke alun-alun Jepara sampai titik 20. Berarti jaraknya berapa? Mulai dari 0, 10, 20. Berarti jarak yang ditempuh adalah 20 meters. Di sini saya beri satuan meters. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah jarak Jepara 0 km ke Polres Jepara adalah berapa? Kan mulainya dari Jepara 0 km kemudian bergerak ke kiri karena Polres Jepara itu berada di sebelah kiri Jepara 0 km, maka geraknya ke kiri nih. Sampai pada titik negatif 30. Terus jaraknya berapa? Apakah negatif 30? Tidak, karena jarak tidak mungkin negatif. Jarak itu harus positif. Terus ngitungnya bagaimana? Kita hitung loncatannya. Mulai dari 0, kemudian 10, 20, 30. Tetap hasilnya positif. Karena tidak mungkin kan jarak Jepara 0 km ke Polres Jepara ketika kalian ditanya jaraknya negatif 30. Nggak mungkin juga. Pasti jaraknya positif. Nah, ini erat kaitannya dengan nilai mutlak yang nantinya akan kita pelajari, gitu ya. Kemudian, apa sih nilai mutlak? Jadi, nilai mutlak suatu bilangan itu adalah jarak antar bilangan tersebut dengan 0. Ya, jarak antara bilangan tersebut dengan 0. Jadi yang dihitung adalah jaraknya bilangan tersebut dengan 0 pada garis bilangan real. Sedangkan nilai mutlak itu dilambangkan dengan dua buah garis lurus samping kanan dan samping kiri. Ya, samping kanan dan samping kiri. Sebagai contohnya, untuk lebih memudahkan atau lebih memantapkan pemahaman kalian, silakan simak contoh berikut ini. Yang pertama ada nilai dari mutlak 3. Nah, bacanya di sini adalah mutlak 3. Sama dengan, kemudian pertanyaan yang kedua, nilai dari mutlak negatif 3 sama dengan. Kemudian yang ketiga, ada nilai dari mutlak negatif 3 ditambah dengan mutlak 4 sama dengan berapa? Gitu ya. Nah, karena di sini yang dikatakan nilai mutlak suatu bilangan itu adalah jarak antara bilangan tersebut dengan 0, maka kita pakai garis bilangan untuk menyelesaikannya. Sudah saya siapkan garis bilangannya. Perlu diingat kembali bahwa di sebelah kanan 0 nilainya positif, di sebelah kiri 0 nilainya negatif. Soal yang pertama, nilai dari mutlak 3. Nah, 3 itu kan letaknya di sebelah sini. Berarti nilai dari mutlak 3 itu dapat dicari dengan menentukan jarak 3 ke 0 ataupun bisa juga 0 ke 3. Sekarang jaraknya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3.
ternyata ada 3 satuan, jaraknya 3 ke 0. Maka nilai dari mutlak 3 ya sama dengan 3. Gampang kan? Iya. Kemudian nilai dari mutlak negatif 3. Nah, letak negatif 3 itu berada di mana di garis bilangan? Ternyata ada di sebelah sini. Ya, berarti ini dapat diselesaikan dengan cara mencari jarak dari negatif 3 sampai 0. Berarti kita cari lompatannya 1, kemudian 2, kemudian 3. Ada 3 satuan, berarti jaraknya juga 3. Yang ketiga, nilai dari mutlak negatif 3 itu kan sama dengan 3. Kemudian mutlak dari 4, berarti dari sini ya, itu ada berapa lompatan atau berapa satuan jaraknya. Dihitung dari sini. 1, kemudian 2, 3, 4. Berarti mutlak dari 4 tetap 4. 3 ditambah dengan 4 hasilnya 7. Nah, pertanyaannya di sini adalah kenapa di sini mutlak 3 dan di sini mutlak negatif 3 itu hasilnya sama-sama 3 dan positif semua. Karena pada dasarnya nilai mutlak itu merupakan alat untuk mempositifkan bilangan. Jadi bilangan berapapun yang berada di dalam tanda mutlak ini, ya, nanti nilainya pasti akan positif. Maupun negatif, nanti hasilnya pasti positif. Mau nilai mutlak, misalnya nilai mutlak dari negatif 10, hasilnya berapa? Ya 10. Gitu ya. Nilai mutlak dari negatif 20, ya hasilnya tetap 20 positif gitu. Karena yang dihitung adalah jaraknya, bukan angkanya yang ada di sini, jarak ke nolnya. Itu. Baik, jika tadi kita sudah belajar mengenai konsep nilai mutlak menggunakan jarak pada garis bilangan, sekarang kita belajar definisi nilai mutlak. Misalkan X itu adalah bilangan real. Jadi bilangan real itu adalah bilangan selain bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu akar negatif ya. Semua bilangan kecuali akar negatif itu dikatakan bilangan real. Sehingga mutlak X itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Mutlak X itu akan mempunyai nilai, mempunyai hasil X sama dengan dirinya sendiri dengan syarat X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, atau dapat dikatakan X-nya ini positif. Kalau X-nya ini positif, maka hasilnya sama seperti dirinya sendiri yaitu X. Atau akan bernilai negatif X, ya, akan bernilai negatif X jika yang di dalam mutlak ini X-nya itu kurang dari 0 atau bernilai negatif. Maka hasilnya adalah negatif X. Sebagai contoh saja misalkan seperti ini. Ada harga mutlak 4, ya, atau mutlak 4 itu nilainya berapa? Nah, kita lihat dulu. 4 itu kan positif, berarti memenuhi syarat yang pertama. X-nya lebih dari atau sama dengan 0, positif. Maka hasilnya ya sesuai dengan dirinya sendiri yaitu X 4. Maka di sini 4. Gitu. Ya. Terus contoh lagi misalnya ada mutlak dari negatif 8 seperti ini. Ya. Terus hasilnya berapa? Ingat, semua yang dimutlakkan pasti hasilnya positif. Mutlak dari negatif 8 hasilnya 8. Loh, dapat dari mana? Ya dapat dari sini ya. Negatif 8 kan di sini X-nya itu negatif 8. Karena negatif maka memenuhi syarat yang kedua yaitu X-nya kurang dari 0. Sehingga hasilnya adalah negatif X. Sementara X-nya adalah negatif 8, berarti negatif dari negatif 8. Sehingga negatif ketemu negatif itu hasilnya positif, jadinya 8. Nah, dapatnya tuh dari sini. Kenapa kok bisa positif 8? Karena menurut definisi di sini ketika dia negatif maka hasil dari pemutlakan itu harus negatif X. Berarti negatif dari X-nya itu negatif 8, negatif 8. Hasilnya 8. Terus misalkan kalau ada contoh lagi seperti ini. Mutlak dari X plus 2. Hasilnya berapa? Gitu ya.
Maka dari sini ini harus disesuaikan dengan definisi ya. Ada dua kemungkinan. Kita buka kurung kurawal terlebih dahulu. Kemungkinan yang pertama, kan di sini X sendirian, maka hasilnya adalah X. Kan yang di dalam mutlak ini ada X plus 2, maka ini semuanya dipakai. Yaitu akan bernilai X plus 2 sama seperti dirinya sendiri jika X plus 2-nya ini atau yang di dalam mutlak ini nilainya lebih besar atau sama dengan 0 dan akan bernilai negatif ya, negatif dirinya sendiri ini X plus 2 jika yang di dalam permutlakan ini harga mutlak ini nilainya itu kurang dari 0 atau negatif. Sehingga dari sini dapat ditulis kembali X plus 2 atau harga mutlak dari X plus 2. Harga mutlak sama nilai mutlak sama aja ya. Mutlak dari X plus 2 itu hasilnya akan X plus 2 sama dengan dirinya sendiri jika ini kita sederhanakan. Kan di sini X-nya harus sendirian ya. Maka 2-nya ini harus dihilangkan dengan cara mengkurangkan kedua ruas ini dengan 2. Sini dikurangi 2, sini dikurangi 2. Jadinya adalah ini tetap X lebih dari atau sama dengan 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 2. Atau kalau kalian lebih familiar dengan bahasa pindah ruas, silahkan boleh dipakai gitu ya. Karena di sini positif 2, kemudian dipindah ruas ke kanan itu jadinya negatif 2. Terus yang bawah, kenapa negatif harus ada tanda kurung buka dan kurung tutupnya? Karena di sini semuanya harus didistribusikan, semuanya dikalikan dengan negatif. Ya, tidak hanya X-nya saja, tapi 2-nya harus dikalikan dengan negatif, makanya diberikan tanda kurung. Sehingga ini harus didistribusikan. Negatif kali X jadinya negatif X. Kemudian negatif dikali dengan positif 2, hasilnya adalah negatif 2. Jika X plus 2 kurang dari 0 ini disederhanakan ya. Jadinya sama-sama dikurangi 2 seperti tadi caranya. Ini dikurangi 2, ruas kanan juga dikurangi 2 sehingga di sini tinggal X, tandanya tetap kurang dari 0 dikurangi 2 negatif 2. Nah, ini ada dua buah kemungkinan jika harga mutlak X plus 2 ini dicari hasilnya gitu ya. Kemungkinan yang pertama itu sama seperti dirinya sendiri dengan syarat X lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan negatif dari dirinya sendiri yaitu min X min 2 jika X nya itu kurang dari negatif 2 gitu. Misalkan ada contoh lagi, ada contoh tentukan mutlak dari X min 3 untuk X bilangan real ini ya. Maka sama aja didefinisikan ada dua kemungkinan, maka bentuk yang seperti ini juga nanti ada dua kemungkinan. Sehingga kita tulis saja untuk nilai mutlaknya yaitu X min 3 ini akan mempunyai dua buah kemungkinan. Dia akan sama dengan dirinya sendiri X min 3 jika X min 3 ini harus positif atau lebih dari atau sama dengan 0 dan akan bernilai negatif dari ini ya, X min 3, ingat pakai tanda kurung karena negatifnya nanti didistribusikan jika yang berada di dalam nilai mutlak ini juga kurang dari 0. Nah, sehingga ini dapat disederhanakan lagi. Ini tetap harga mutlak dari X min 3. Kemudian dia akan sama seperti dirinya sendiri X min 3 jika, nah X nya ini harus sendirian nih, X nya harus sendirian di sebelah kiri sama-sama ditambah 3,
berarti ya, supaya 3-nya ini hilang. Min 3 tambah 3 kan 0, sama aja X, tanda pertidaksamaannya tetap, kemudian 0 tambah 3 berapa? 3. Atau bisa menggunakan bahasa pindah ruas kalau memang enak pakai bahasa itu, kan di sini negatif 3 ya, kalau dipindah ruas ke kanan jadi positif. Seperti itu. Untuk kemungkinan yang kedua, hasilnya min dikalikan X, yaitu min X, kemudian min dikalikan min 3, hasilnya positif 3 jika X nya itu kurang dari 3. Dapatnya dari mana? Ini pindah ruas ke sebelah kanan aja ya, jadinya negatif kan, dipindah ruas kanan jadi positif. Nah, itu mengenai definisi nilai mutlak. Jadi ini nanti yang sebelah sini itu nanti digunakan untuk penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi benar-benar harus benar-benar dipahami. Kalau memang belum paham silahkan diulang lagi videonya, cara menentukan hasil dari mutlak X maupun mutlak X plus 2, X min 3, dan XX yang lain gitu ya. Selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai sifat-sifat nilai mutlak, di mana sifat-sifat ini sebenarnya dapat membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan nilai mutlak. Yang pertama, jika ada mutlak X ya, itu sama aja dengan akar X kuadrat. Ya. Untuk membuktikannya, silakan misalkan kita ambil X-nya itu sama dengan 2. Ya kan? Sehingga dari sini dapat diperoleh harga mutlak dari 2 itu sama aja dengan akar 2 kuadrat, karena kita ganti X-nya dengan 2. Kita sama-sama selesaikan kedua ruas. Nilai mutlak dari 2 itu kan sama aja dengan 2. Sama dengan akar 2 kuadrat itu 4. Sehingga 2 sama dengan akar 4 itu berapa? 2 ya. Gitu. Ini untuk pembuktian yang pertama. Kemudian untuk pembuktian yang kedua, kita ambil misalkan X-nya 3 gitu ya. Jadi kita ganti X-nya dengan 3, diperoleh harga mutlak dari 3 dikuadratkan itu sama aja dengan 3 kuadrat. Gitu. Harga mutlak dari 3 itu berapa? Tetap 3 sendiri karena positif ya, ingat definisi. Dikuadratin sama aja dengan 3 kuadrat. Nah, ini hasilnya juga sama, 9 sama dengan 9. Berarti sifat-sifat nilai mutlak tersebut berlaku. Begitu juga dengan C dan D. Ya udah, kita coba buktikan semuanya. Untuk yang C, kita ambil X-nya itu 2, Y-nya 3. Gitu ya. Sehingga dari sini dapat diperoleh pembuktiannya mutlak dari X kali Y, berarti 2 dikali dengan 3 sama aja dengan mutlak X dikalikan dengan mutlak Y. Mutlak X-nya itu 2, kemudian mutlak Y-nya itu 3. Sehingga mutlak 2 kali 3 berarti mutlak berapa? 6 ya. Itu sama aja dengan mutlak 2 itu 2, kemudian mutlak 3 itu 3. Nah, mutlak 6 berapa? Kan positif, berarti kalau positif dirinya sendiri, berarti 6. 2 kali 3 6 juga. Nah, terbukti juga. Selanjutnya yang D, kita ambil untuk X-nya berapa nih? X-nya 4, Y-nya 2 gitu ya. Maka dari sini diperoleh mutlak dari X per Y, berarti 4 per 2 sama aja dengan mutlak X mutlak 4 per mutlak Y, yaitu mutlak 2. Sehingga diperoleh mutlak 4 bagi 2 berapa? 4 bagi 2 sama dengan 2 ya, berarti mutlak 2 itu sama aja dengan mutlak 4. Mutlak 4 berapa? 4 ya. Kemudian dibagi dengan mutlak 2 berapa?
tetap 2 karena positif, sehingga dari sini mutlak 2 itu sama dengan positif 2 juga. 4 bagi 2 2. Nah, juga terbukti. Nah, inilah sifat-sifat nilai mutlak, ada 4 ini. Silahkan dihafalkan. Mudah-mudahan sih semuanya ini akan digunakan dalam proses penyelesaian masalah nilai mutlak yang nantinya akan lebih mudah dan cepat gitu ya. Pokoknya yang perlu kalian ingat-ingat itu adalah satu, nilai mutlak itu hasilnya pasti positif. Pasti positif. Terlepas dari definisi tadi kok ada min x, karena di situ yang di dalam tanda mutlak itu kan negatif, maka negatif dinegatifkan lagi sehingga hasilnya nanti juga positif. Ya, tidak ada nilai mutlak itu yang hasilnya negatif. Itu yang harus ditekankan. Demikian penjelasan mengenai konsep nilai mutlak, definisi dan sifat-sifat dari nilai mutlak. Jika ada sesuatu yang belum paham, silakan ulangi videonya dari awal. Dan jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan melalui kolom komentar ataupun melalui WhatsApp pribadi. Demikian pembelajaran kali ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar.